Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat ada fase baru yang saat ini sudah kamu lakukan ya. Aku lihat di sini kamu mulai melakukan pertumbuhan, perubahan dalam dirimu, dalam kehidupanmu. Terutama perubahan dan pertumbuhan mengenai sesuatu yang mungkin dulu masih abu-abu, mungkin dulu masih kayak nggak jelas seperti itu ya. Sekarang aku lihat di sini kamu melakukan perubahan atau pertumbuhan, menyalakan kembali semangat untuk melakukan pembaruan dalam dirimu atau dalam hidupmu. Bahkan saat ini ada pola pikir atau pikiran yang sudah berubah, yang tadinya bucin hanya pikirannya ke cinta-cintaan aja, sekarang mungkin lebih berpikir secara dewasa ya, hidup butuh makan, jadi harus bekerja keras cari uang gitu ya, menstabilkan kehidupan. Hidup masih panjang, kita butuh untuk punya karir yang bagus, ya keuangan yang bagus, keluarga yang mungkin harus dibahagiakan seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ini tentang kestabilan hidup yang sekarang mungkin kamu sedang perjuangkan, tentang karir yang bagus, tentang keuangan yang stabil, tentang pertumbuhan, tentang bertahan hidup. Ya, aku lihat di sini. Jadi perubahan yang kamu lakukan berhubungan dengan bertahan hidup seperti itu, kestabilan dan keamanan hidup. Saat ini mungkin kamu menyabotase dirimu sendiri. Aku lihat di sini kamu kayak menarik diri dari seseorang atau bahkan ya menarik diri dari lingkungan atau pertemanan. Ya, karena saat ini aku lihat kamu lagi membangun kembali pekerjaanmu atau membangun kembali karirmu seperti itu. Dan aku lihat saat ini sedang benar-benar terus-menerus berjuang ya, tanpa kenal waktu atau tanpa kenal lelah seperti itu, untuk memperbaiki yang mana mungkin dulu pekerjaanmu atau bisnismu itu kayak kamu abaikan atau kamu tidak prioritaskan gitu ya. Sekarang kamu perbaiki untuk bisa stabil, untuk bisa bangun kembali gitu. Aku lihat kamu dengan seseorang sudah berpisah ya. Kamu sudah berpisah dengan seseorang, dan ketika kalian sudah berpisah seperti ini ada kesedihan, ada rasa pahit dari dia ya karena berpisah dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia sering merindukanmu, sering memikirkan kamu, bahkan mengenai masa depan pun dia ngerasa seperti tidak pasti, tidak tahu arah seperti itu. Kemudian ada old school, berarti aku lihat saat ini dia sering memutar ulang atau bernostalgia, mengenang peristiwa-peristiwa yang sempat pernah terjadi di antara kamu dengan dia di masa lalu, di pikiran dia atau di kepala dia gitu ya. Jadi kayak momen-momen yang dulu pernah terjadi di antara kalian itu masih tertinggal di benak dia, di pikiran dia masih sering kepikiran kamu dan apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Terus juga coffee cup, ada keinginan untuk bertemu dan berbicara, menikmati momen, berbicara lagi dengan kamu untuk menikmati momen bersama, untuk bisa merasa lebih baik, lebih lebih dekat seperti itu. Kayaknya dia ini ingin membangun persahabatan kembali dengan kamu, ingin dekat lagi dengan kamu, ingin ya tidak seperti orang asing gitu ya. Ya pengen deket, pengen nyaman lagi ya saat bersama dengan kamu.
Aku lihat juga memang dia ingin datang ini juga ingin meminta maaf sama kamu, ingin mendapatkan pengampunan kembali dari kamu atau ingin mendapatkan maaf kembali dari kamu gitu ya. Mungkin ada kesalahan yang berulang kali terjadi atau dia lakukan kepada kamu, makanya di sini dia ingin meminta maaf lagi gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa seperti ada penolakan dari kamu, seperti ada rasa ditinggalkan atau memang sudah ditinggalkan ya sama kamu. Dia ngerasa sepertinya dia sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah tidak diperhatikan lagi. Terus aku lihat ada rasa ketakutan di dalam dirinya ketika saat ini kamu menolak dia atau meninggalkan dia seperti ini, atau sikapmu yang tadinya selalu memprioritaskan dia, memperhatikan dia, tiba-tiba kamu menghentikan sikap dan perhatian tindakan kamu yang hanya berfokus pada dia itu, sehingga aku lihat saat ini ada rasa ketakutan kehilangan atau ketakutan tidak lagi mendapatkan treatment ya dari kamu atau perhatian dari kamu, seperti itu. Tapi dia ini tipe orangnya itu suka menggertak ya, jadi nggak mau nih walaupun dia salah, dia pengen minta maaf, pengen mendapatkan maaf lagi dari kamu, tapi dia kayak ucuk-ucuk dengan baik hati, dengan dengan lemah lembut minta maaf sama kamu, ngejer-ngejer kamu ya untuk mendapatkan maaf. Enggak, dia bukan tipe orang yang seperti itu, tapi dia akan dengan cara menggertak. Jadi seolah-olah kayak bermain drama dengan kamu ya, dia berpura-pura bahwa ya kayak kamulah yang salah, kamu yang harus minta maaf duluan kayak gitu, atau kamu yang harus cari-cari dia duluan, kamu yang harus kamu yang harus merendahkan hati, merendahkan diri untuk nyari mendapatkan komunikasi lagi dengan dia. Nah, kayak gitulah ya. Intinya dia nggak akan ngejar-ngejar gitu. Ya, dia nggak akan ngejar-ngejar. Jadi ada keterpura-puraan, ya bahkan sampai secara berlebihan gitu, sampai harus kamu yang harus ngemis-ngemis ya agar dia mau komunikasi sama kamu kayak gitu. Ya, jadi aku lihat dia ini memakai topeng. Aslinya nggak gitu. Aslinya itu sebenarnya dia rasa bersalah, pengen minta maaf. Tapi cara dia itu dengan cara menggertak kamu. Jadi seolah-olah kamulah yang harus duluan minta maaf. Gengsinya tinggi say. Ya, itu orangnya naif, gengsinya tinggi. Memang nampaknya sekarang tuh ada sangat jelas banget ya, kayak ada batasan gitu deh antara kamu dengan dia. Jadi kalau dulu tuh ya kayak misalkan media sosial aja mungkin kamu kasih tahu media sosial kamu, akun media sosialmu ya, passwordnya, emailnya gitu ya, semua kamu kasih tahu ke dia. Tapi sekarang enggak, mungkin udah kamu ganti semua akun media sosialmu, passwordnya, emailnya, bahkan mungkin sudah kamu blokir ya akun dia, sehingga terlihat sepertinya kamu sudah membatasi diri banget sama dia gitu ya. Jangan sampai dia ini tahu keadaanmu atau ya mengusik kamu lagi, berurusan lagi dengan kamu gitu. Jadi sekarang tuh kayak kalau dia mau datang lagi atau mau berurusan lagi dengan kamu tuh kamu mungkin akan berkata no, tidak, seperti itu. Kita jaga jarak aja deh gitu ya, kita saling jauh-jauhan aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak kamu menetapkan garis yang cukup cukup jelas kepada dia bahwa kamu kayak nggak mau berurusan lagi gitu, nggak mau tahu urusan lagi dengan dia gitu. Nah, ketika sekarang kamu menarik diri atau kayak memberikan batasan seperti ini, ya ternyata dia masih sering stalkingin kamu, cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu dari media sosial. Entah dia mungkin menggunakan fake account, atau dia mungkin akan cari-cari aktivitas media sosial kamu lewat akun teman-teman kamu ya, dia stalkingnya atau gimana deh. Pokoknya aku lihat di sini masih ada energi stalking lewat media sosial ya, untuk bisa cari tahu informasi tentang kamu. Soulmate ya. Jadi
Kenapa dia masih sering stalkingin kamu? Karena dia merasa bahwa ada koneksi cinta, koneksi yang begitu dalam terhadap kamu, ada deep love. Jadi ada rasa cinta yang begitu besar, begitu dalam terhadap kamu. Makanya di sini dia ingin adanya penyatuan kembali, ya. Karena ada rasa cinta yang besar, cinta yang dalam terhadap kamu. Seperti itu. Oh, banyak sekali yang ini ya. Kita ulang ya. Three of Cups menandakan bakalan ada kembalinya si mantan nih ya, untuk mungkin menawarkan rasa cintanya lagi terhadap kamu ya. Setelah kalian melewati masa-masa saling menarik diri, mengasingkan diri, mengisolasi diri, nih orang ya akan akan datang lagi. Mungkin dia memang sempat ketika kalian berpisah ini, dia akan cari-cari pasangan yang lain, cari-cari yang baru ya, atau bahkan mungkin sudah menjalin dengan yang baru. Tapi mungkin aku lihat di sini kayak apa ya, dia itu kayak masih memiliki rasa sukacita menjalin hubungan dengan kamu tuh. Ya dia ada rasa apa ya, kayak dia merasakan ada sesuatu yang beda kalau dengan kamu tuh. Ya dia ngerasa kayak menjalin hubungan dengan kamu tuh bersukacita banget gitu ya. Dan mungkin bahkan gini, dia ini ketika nanti datang mungkin akan mengajak kamu untuk menghadiri pesta atau menghadiri acara-acara tertentu dia dengan teman-temannya ya. Jadi kayak pengen ngajak kamu gitu untuk nemenin dia datang ke pesta teman-temannya, entah itu pesta pernikahan temennya, atau bahkan mungkin juga bisa jadi dia akan datang di hari jadinya kalian. Kemarin kalian jadian tanggal berapa tuh, bulan apa tuh, nah mungkin dia akan datang di tanggal-tanggal itu. Three of Cups tentang merayakan atau tentang festival, tentang koneksi dan reuni lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau kemarin hubungan kalian masih di tahap persahabatan, maka di sini persahabatan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang romantis seperti itu ya. Jadi dia mungkin kalau kemarin masih jadi sahabat kamu, dia akan ya ngajak kamu pacaran kah atau apa yang berhubungan dengan romantisme ya. Intinya di sini dia akan memperkuat ikatannya bersama dengan kamu. Ya, seperti itu. Mungkin selama ini hubungan kalian juga sering on off itu juga bukan hanya sekedar masalah mungkin masalah apa sih kalau di sini? Kalau aku lihat di sini yang terbaca lebih kuat energi karena ketidakstabilan secara finansial ya, ditambah lagi dengan
Two of Pentacles. Jadi kenapa hubungan kalian mungkin selama ini sering on off, sering nggak berjalan dengan baik, karena ternyata selama ini kalian itu masih perlu untuk membuat suatu keputusan tentang keuangan yang penting satu sama lain ya. Jadi mungkin kalian sama-sama orang yang lagi berjuang untuk kestabilan finansial gitu ya. Kamu lagi berjuang dengan finansialmu, dia juga berjuang untuk menstabilkan finansial dia gitu ya. Atau bahkan juga mungkin kalian satu sama lain ada keinginan untuk memiliki sesuatu atau ingin beli sesuatu, beli rumah, beli mobil ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat ada indikasi ada nih di antara kamu atau dia yang sampai berani mengambil pinjaman yang cukup besar untuk memenuhi atau untuk membeli sesuatu itu gitu ya. Terus itu juga kalian itu mungkin selama ini masih kayak sulit untuk menyeimbangkan hubungan kalian agar bisa berkembang kayak gitu, karena mungkin upaya yang kalian lakukan selama ini untuk hubungan percintaan kalian itu kayak tidak membuahkan hasil gitu ya. Mungkin karena terlalu sulit untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan, karena terlalu sibuk dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan, atau masalah pribadi satu sama lain, sehingga tidak bisa menyeimbangkan waktu, menyeimbangkan hubungan kalian, tidak bisa memberikan ruang dan quality time bersama seperti itu ya. Karena masih fokus untuk memberikan energi dan waktu itu pada kepentingan diri masing-masing agar diri ini bisa sukses, bisa berhasil seperti itu ya. Karena di masa itu kalian masih fokus untuk kestabilan hidup, kestabilan finansial seperti itu ya. Jadi makanya di sini mungkin kalian itu masih perlu memutuskan bagaimana sih hubungan kalian ingin dikembangkan ke masa depan, mau seperti apa, mau gimana ya. Jadi mungkin dia selama ini harus menentukan apakah dia siap untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk membuat hubungan kalian berhasil ya. Mungkin memang sulit untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kalian ya. Karena di sini aku lihat penting untuk diingat bahwa dia dan kamu harus memberikan waktu luang gitu ya, agar bisa hubungan kalian ini berhasil, agar kepentingan atau keinginan kalian itu bisa terwujud bareng-bareng gitu. Hubungan yang kalau aku lihat dari strength ini hubungan yang penuh gairah dan berapi-api ya. Hubungan yang kuat tapi juga rentan terhadap luapan kebencian, kecemburuan, dan emosi yang meledak-ledak ya. Terus itu hubungan ya memang ada kelebihan dan kekurangannya di hubungan kalian ini. Strength menandakan tentang kasih sayang, empati, dan kekuatan batin yang mungkin menentukan kualitas dari pasangan ya, kemenarikannya pasangan yang memang dibutuhkan. Jadi mungkin hubungan kamu dengan dia ini didasari oleh kualitas-kualitas dirimu yang mungkin orang lain nggak punya, itu yang mungkin dia sukai dari kamu gitu ya. Terus itu mungkin selama ini dia kurang berempati terhadap kamu ya, sehingga makanya di sini kamu pengen banget dia itu empati sama kamu ya, memahami keinginan kamu, kecemasan kamu ya. Terus itu mungkin kalian ini sering terjadi sering bertengkar ya, sering bertengkar, bahkan pertengkaran ini sampai yang waduh kayak sengit gitulah ya, sampai meledak-ledak gitu ya. Terus itu juga mungkin salah satu pihak kayak memperlakukan pihak lainnya dengan acuh gitu ya, sehingga kayak benar-benar kesabaran kalian dan kebaikan kalian masing-masing ini benar-benar diuji gitu ya.
Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kalau misalkan kamu yang suka meledak-ledak emosinya, jadi dia itu kayak diuji kesabarannya dan kebaikan hatinya untuk bisa uh, mengambil alih kendali diri dia sendiri agar tidak terpancing dengan amarahnya kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan saat ini kamu marah sama dia, dia makanya menarik diri dari kamu gitu. Dia nggak ucuk-ucuk datang ke kamu menawarkan ini itu ya. Kalau dilihatnya kamu lagi marah, dia sempet chat kamu gitu nggak dibalas, berarti dia rasa kamu lagi marah, ya udah dia menghindar dulu. Nah kayak gitu ya aku lihat di sini. Bisa jadi ini energi kalian berdua, bisa jadi salah satu energi aja ya. Karena kalau aku lihat di sini ada Knight of Pentacles, tegak berarti pertanda bahwa kamu ini berdiri dengan seseorang yang bisa diandalkan dan dalam menjalin hubungan yang kuat ya. Mungkin dia berdedikasi dalam dalam menjalin hubungan, atau bisa jadi ini ternyata energinya kamu ya. Kamu itu orang yang menurut dia bisa diandalkan dalam menjalin hubungan yang kuat dan sangat berdedikasi sekali terhadap hubungan kalian. Terus juga Knight of Pentacles ini berarti kamu berdiri dengan seseorang yang teliti dan pekerja keras ya. Bisa jadi ini mungkin kamu juga orang yang teliti dan pekerja keras, dan mungkin selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, tapi juga ya toleransi kalau misalkan pasangan chat gitu ya. Kalau chat terus ada waktu untuk pegang handphone, lihat chat akan langsung dibales gitu ya. Boleh di sini. Dan aku lihat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah stabil ya, entah ini stabil secara finansialnya. Jadi mungkin dulu dia finansialnya stabil ya, di masa lalu tuh saat masih bersama kamu tuh finansialnya stabil, makanya di sini dia bisa diandelin ya. Terus itu kamu berdiri dengan seseorang yang sukanya tidak mengambil resiko dalam hal kehidupan atau dalam hal percintaan, dalam bidang apapun deh dia nggak suka mengambil resiko. Jadi pengennya ngambil tindakan atau keputusan yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja, yang mulus-mulus aja jalannya gitu. Jadi kalau misalkan dia lihat menjalin hubungan dengan kamu banyak sekali lika-likunya, dia orang kayak iya kayak enggak sama kamu gitu. Bahkan ya mungkin sering kayak minta putus, minta berpisah, nah seperti itu ya, karena orangnya paling nggak suka mengambil resiko. Orangnya juga keras kepala, sulit dibujuk ya, terutama untuk mengubah pandangan-pandangan mereka. Kalau dia udah punya pandangan atau prinsip tuh kayak gak bisa dibelokkan gitu. Tapi dia juga merupakan pasangan yang bisa diandalkan ya. Dia juga berbakti ke keluarga, orang tua ya. Terus juga hubungan kamu dengan dia mungkin selama ini solid-solid aja sih ya, dan satu sama lain bisa diandalkan gitu. Cuman memang hubungannya tidak terlalu mendebarkan, hubungannya yang flat, hubungannya yang nggak asik deh gitu ya. Mungkin ya kayak cuman dijalanin gitu doang, jadi kayak nggak ada sensasi yang gimana gitu ya. Kenapa juga hubungan kalian tidak mendebarkan padahal kalian solid ya, padahal kalian bisa satu sama lain saling mengandalkan, tapi kok nggak mendebarkan tuh karena ada Three of Pentacles-nya reverse. Berarti ada pihak ketiga yang mungkin menimbulkan konflik di dalam hubungan kalian gitu ya. Terus juga aku lihat mungkin dia selama ini kayak kurang dedikasi atau kurang bisa mengembangkan hubungan kalian ya. Dan mungkin juga bisa jadi kamu dengan dia selama ini juga tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan. Jadi ketika dia selingkuh, ya udah kamu diem aja, kamu kayak nyerah, kamu kayak membiarkan dia begitu saja gitu loh ya. Ya udah kalau selingkuh ya udah gue patah hati, tapi ya masa gue mau ngelabrak gitu ya, atau ya udah kayak terima apa adanya seperti itu. Dan aku lihat di sini lebih banyak kalian itu di dalam hubungan ini sama-sama apatis ya, kurang effort, kurang kayak menunjukkan perasaan, kurang kurang ada pergerakan deh, bener-bener apatis gitu satu sama lain ya.
Jadi makanya hubungannya walaupun solid satu sama lain, bisa saling mengandalkan, tapi hubungannya nggak mendebarkan, flat gitu. Ditambah lagi juga dengan devil, aku lihat di sini, berarti memang hubungan yang kamu jalani bersama dia ini terjebak dalam hubungan yang toksik, ya. Jadi mungkin saat ini atau mungkin selama ini ketika kalian menjalani hubungan, kalian itu seperti kehilangan kemandiriannya kalian. Yang tadinya ketika kalian belum kenal satu sama lain, kalian itu mungkin semua itu mandiri, semua itu bisa dilakukan sendiri gitu ya. Tapi ketika kamu ketemu dia, kenal sama dia, mungkin kamu ngerasa harus bergantung sama dia ya. Intinya ada ketergantungan yang tidak sehat ini aku lihat ya. Terus juga akhirnya ketika kalian menjalani hubungan dengan dia, udah mulai deket sama dia, mulai merasa bergantung sama dia, akhirnya kayak selalu ada langkah mundur dan selalu berusaha untuk menjauh gitu. Kayak ada aja perasaan atau momen tertentu yang mengharuskan kalian harus menghindari dia atau menghindari dari hubungan ini, harus berpisah, seperti itulah ya. Jadi memang ini ada andil dari semesta yang ngebuat kalian itu selalu berpisah dengan dia dalam upaya untuk menghidupkan kembali minat-minat kamu yang tidak terkait dengan masalah percintaan gitu ya. Mungkin ketika dulu belum kenal sama dia, kamu itu pekerja keras ya, semua kamu mandiri, kamu berbisnis ini bisnis itu gitu ya, contoh aja tapi ya atau kamu apalah gitulah ya, pokoknya di sini kamu mandiri banget. Ketika sama dia kok kamu bergantung, jadi kayak hubungannya kayak toksik gitu ya. Jadi makanya di sini kamu selalu dipisahkan sama dia agar kamu bisa mengambil kendali lagi atas dirimu yang mandiri itu gitu. Terus juga kenapa kamu dengan dia mengalami hubungan yang selalu bermasalah, karena di sini entah ini kamu atau dia itu punya masalah tentang kesehatan mental. Ya, mentalnya nggak kuat gitu ya. Entah apalah diagnosa mentalnya kalian, kesehatan mentalnya kalian, tapi di sini salah satu di antara kalian tuh ada masalah tentang kesehatan mental. Jadi aku lihat bahkan mungkin kalau kalian sadar ya, ada yang sampai ke psikiater ya, psikoterapi seperti itu ya untuk menstabilkan mental. Tapi kalau misalkan kalian nggak sadar, ya mungkin kalian ya jalani aja gitu, menikmati aja gitu ya. Tapi biasanya kalau orang yang punya masalah dengan kesehatan mental, biasanya ya merasa sih sakit gitu ya. Perasaan itu ngerasanya sakit, nggak enak gitu. Ada yang beda dengan diri ini gitu. Ada sesuatu yang sakit di diri ini. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Terus juga devil ini berarti melambangkan berbagai emosi yang negatif di hubungan ini, termasuk mungkin melakukan pelecehan, entah dia melakukan pelecehan ke kamu baik secara fisik ataupun verbal atau sebaliknya. Ya, terus juga ada sikap yang mendominasi nih ya. Mungkin dia terlalu mendominasi kamu. Terus dia punya emosi-emosi yang negatif ya. Terus itu mungkin dia juga pernah melakukan penipuan, entah menipu kamu, menipu orang lain ya. Ditambah juga dengan tingkat kecemburuannya tuh tinggi banget, aku lihat di sini ya. Entah kamu cemburuan banget sama dia. Terus itu devil berarti melambangkan tentang nafsu dan godaan ya. Orang yang nafsuan ya, dalam tanda kutip ya, dan gampang digoda atau gampang menggoda itu. Makanya di sini dia menghadirkan pihak ketiga, ada pihak ketiga, ada selingkuhan di sini. Ditambah lagi juga dia ini orang yang material things ya. Jadi rasa hedonisme dia dalam mencari kepuasan hidup itu menurut dia lebih penting gitu ya. Jadi makanya di sini dia itu sering mengabaikan kamu demi untuk memuaskan hal-hal yang bersifat materi gitu ya. Orang yang masih hidupnya itu masih ingin cari kekayaan, membuat hidupnya sukses, membuat hidupnya penuh dengan keberlimpahan, keuangan yang banyak gitu ya. Jadi makanya di sini dia sering lebih mementingkan diri sendiri gitu.
ya. Bahkan di sini juga dia sering mengejar semua kesenangan materi dalam hidupnya dalam situasi yang yang tidak terlalu buruk juga sih ya. Ya, siapa sih orang di dunia ini nggak mau uang gitu ya. Terus apa lagi nih? Gini, sebenarnya yang nggak masalah sih ya, nggak masalah dia mau bersenang-senang dengan keuangannya, ya dengan dirinya, asalkan jangan sampai menyesatkan orang lain atau merusak orang lain. Tapi sayangnya karena mungkin dia ini udah apa ya, tingkat kebutuhan hedonismenya itu semakin lama semakin tinggi, sampai-sampai dia ini merusak atau menyesatkan atau merugikan orang lain. Yaitu tadi sampai nipu ya, entah nipu kamu, nipu orang lain seperti itu, menyesatkan orang lain seperti itu. Ya. Ya, seperti itulah ya kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat sebenarnya untuk masalah gaya hidup antara kamu dengan dia ini sebenarnya nggak cocok. Mungkin kamu orangnya terlalu sederhana ya apa adanya, pendapatan ya oke bagus gitu ya. Kamu berjuang banget tapi kamu tuh bukan orang yang suka menghambur-hamburkan uang atau orang yang punya gaya hidup hedon. Sedangkan dia ya dia memang berjuang dengan materi dia dengan keuangan dia. Tapi ya itu devil. Ya, dia punya gaya hidup yang hedon bahkan sampai berani merusak orang lain atau menyesatkan orang lain. Jadi, kalau dari gaya hidup kamu dengan dia ini tidak cocok. Ya. Sehingga kebutuhan akan komunikasi kalian ini aku lihat sangat besar ya. Ngelihat dari hubungan kalian yang selama ini telah terjadi gitu. Jadi komunikasi itu jarang banget aku lihat. Ya karena dia sering mengabaikan kamu, sering tiba-tiba ngilang demi memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 3, 2, 26, 18, 14, 21, 25, 19, 7, 27, 16, 11, 22, 20, 12, 6, 17, 30, 5, 31, dan 8. Bulannya bisa bulannya apa, bulan apapun lah ya di antara kamu dengan dia. Ada Juni, Januari, Agustus, November, Maret, Desember, Februari, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio babi, sio naga, sio anjing, sio ular, sio macan, sio kelinci, sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. HYBKA MIXVZ UJPDLGQCON dan T. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.